Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzianggini dengan NIM 1902 1020 4245 dari kelas F jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember Kampus Bondowoso. Hari ini saya akan melakukan percobaan yang pertama dengan judul bidang miring. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, untuk menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring. Yang ketiga, untuk menjelaskan kerugian dan keuntungan penggunaan dari bidang miring. Serta yang terakhir yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Selanjutnya mari kita lakukan percobaan. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Di sini ada kotak 1, ada kardus, ada karet sebagai pengganti neraca pegas, kemudian ada beban 1 dan beban 2, ada timbangan, ada penggaris, ada busur, dan ada tabel hasil pengamatan. Untuk langkah pertama, kita ukur dulu beban yang akan kita gunakan menggunakan timbangan yang sudah disediakan. Untuk beban pertama, beratnya 50 gram. Dan untuk beban kedua, beratnya 150 gram. Tahap selanjutnya, kita ukur tinggi, panjang lintasan, serta besar sudut dari bidang miring yang pertama. Kita ukur tingginya terlebih dahulu, kemudian kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, panjang lintasan, kemudian hasilnya kita catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ukur besar sudutnya, dan kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita kaitkan beban yang pertama pada karet sebagai pengganti neraca pegas. Kemudian kita angkat beban yang pertama tanpa melalui bidang miring seperti ini. Kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tarik beban yang pertama ke bagian atas melalui bidang miring seperti ini. Kemudian kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ukur tinggi, panjang lintasan, serta besar sudut dari bidang miring yang kedua. Pertama kita ukur tingginya, kemudian kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ukur panjang lintasannya, kemudian kita catat pada tabel hasil pengamatan, dan kita ukur sudutnya. Kemudian kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita angkat beban yang pertama tanpa melalui bidang miring seperti ini. Kemudian kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita tarik beban yang pertama ke bagian atas melalui bidang miring seperti ini. Kemudian kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ukur tinggi, panjang lintasan, dan besar sudut dari bidang miring yang ketiga. Pertama kita ukur tingginya terlebih dahulu, kemudian kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ukur
panjang lintasannya, dan kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ukur besar sudutnya. Dan kita catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita angkat beban yang pertama tanpa melalui bidang miring seperti ini. Kemudian kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tarik beban yang pertama ke bagian atas melalui bidang miring seperti ini. Kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Untuk percobaan selanjutnya kita menggunakan beban yang kedua. Langkah pertama kita tambahkan beban yang kedua terlebih dahulu. Selanjutnya, pada percobaan kedua, kita akan mengulangi langkah yang sama seperti percobaan yang pertama dengan menggunakan tinggi, panjang lintasan, serta besar sudut pada bidang miring pertama, kedua, dan ketiga yang sama. Hanya saja yang membedakan adalah menggunakan beban yang berbeda. Kita menggunakan beban yang kedua. Pada bidang miring yang pertama, kita lakukan langkah yang sama, yakni mengangkat beban yang kedua tanpa melalui bidang miring seperti ini. Kemudian kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita tarik beban yang kedua ke bagian atas melalui bidang miring yang pertama seperti ini. Kemudian kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama pada bidang miring yang kedua, yakni kita angkat beban yang kedua tanpa melalui bidang miring seperti ini. Kemudian kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita tarik beban yang kedua ke atas melalui bidang miring yang kedua seperti ini. Kemudian kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama pada bidang miring yang ketiga, yakni mengangkat beban kedua tanpa melalui bidang miring seperti ini. Kemudian kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tarik beban yang kedua ke bagian atas bidang miring yang ketiga seperti ini. Kemudian kita ukur skalanya menggunakan penggaris dan kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.